Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Murni, NIM 2027084, kelas 2B Keperawatan. Hari ini saya akan melakukan demonstrasi proses transfusi darah. Prosedur transfusi darah merupakan darah yang ditransfer dari pendonor yang hanya sesuai golongan darah sesuai diberikan pada pasien ataupun orang yang membutuhkan transfusi darah. Ini biasanya diperuntukkan untuk program terapi biasanya pada pasien yang mengalami anemia ataupun kelainan darah, seperti resiko operasi besar atau kecelakaan atau yang membutuhkan asupan darah. Dan kemudian ada beberapa hal yang harus kita perhatikan transfusi darah dari segi untuk transfusi darah berbeda. Jadi berbeda dengan infus biasanya, pertama adalah transfusi darah, transfuser darah atau semacam saringan atau filter, fungsinya karena produk darah ini menggumpal. Salah satu untuk menyaring gumpalan tersebut atau material yang terkandung dalam transfusi darah biasanya digunakan transfusi darah dan lain-lain, sama seperti infus. Biasanya kalau infus filter tidak ada, kalau transfusi darah ada. Dan kemudian produk darah biasanya kita dapatkan dari Bank Darah atau PMI Indonesia. Sudah berisi tentang identitas nama pasien, kita cek kembali golongan darahnya, medisnya harus sesuai dengan identitas yang klien miliki. Jadi jangan sampai salah ada beberapa pada saat transfusi. Pada saat gatal, demam berdarah, pasien dan dapat syok akan menimbulkan kematian. Jadi harus ada pengawasan yang ketat pada proses transfusi darah. Sebelum melakukan transfusi darah, alangkah baiknya pasien diberikan infus NaCl ataupun lactoconidal. Infus ini bisa diberikan sebelum melakukan transfusi karena mendekati cairan dalam tubuh. Ini juga mengurangi resiko kekurangan darah pada vesa vena. Sebelum melakukan transfusi ada beberapa ekspar atau bahwa juga ertosmitasnya diberikan sebelum melakukan transfusi darah untuk menjaga sumbatan atau enomi yang terjadi pada saat melakukan transfusi darah. Kita gunakan handscoon bersih. Kemudian kita lakukan fase interaksi dengan pasien sebelum kita coba untuk melakukan fase transfusi darah. Selamat siang Ibu, saya Suster Tiara. Apakah Anda melakukan prosedur transfusi darah yang dari catatan medis hingga Ibu perlu tambahan darah supaya kondisi lebih baik karena Ibu habis melakukan operasi? Apakah Ibu bersedia? Kalau begitu kita cuci tangan terlebih dahulu ya Bu, gunakan handscoon. Kemudian kita cek kembali suhu dari kantong darah, pastikan suhunya tidak dingin ataupun panas dan tidak boleh dikocok-kocok. Kemudian pastikan identitas pasien sesuai, golongan darahnya sesuai, identitas yang dimiliki sesuai, identitas yang dibutuhkan benar-benar sesuai dengan klien miliki. Kemudian ada beberapa hal yang umum dari kondisi tanda-tanda vital, kondisi status jantung, paru, suhu dalam kondisi stabil dan dipastikan kembali pengamatan saat pelaksanaan transfusi darah itu 5-10 menit. Kemudian kita cek apakah ada timpalan ataupun terjadi perubahan warna pada transfusi yang kita berikan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Selama proses terjalannya transfusi darah itu, transfusi kita pasang atur tetesannya. Pastikan 15 menit sebelum melakukan transfusi terpasang dengan pasien. Setelah itu kita lakukan prosedur beberapa observasi selama prosedur ini berjalan. Apakah ada muncul bentol-bentol kemerahan, harus kita berhentikan, itu mengakibatkan alergi pada pasien. Sekian video roleplay transfusi darah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.